Saudaraku, manusia tidak mungkin lepas dari persoalan. Tidak mungkin lepas dari masalah, problem, kesulitan, dan kesukaran hidup. Tetapi yang penting bagaimana kita bereaksi atau merespon masalah-masalah tersebut. Tentu kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang itu berarti persoalan-persoalan hidup kita menjadi sarana Allah untuk mendewasakan kita. Tetapi secara fakta, secara faktuil, banyak orang Kristen yang tidak bereaksi atau merespon masalah dengan bijak. Pada umumnya orang bersungut-sungut, marah, kesal terhadap masalah yang harus dia hadapinya. Dan biasanya tentu dia akan mencari kambing hitam atau mencari penyebab dari persoalan tersebut. Hal inilah yang membuat persoalan, kesulitan, kesukaran, problem tidak membuahkan buah yang baik dalam kehidupan rohani seseorang. Artinya, persoalan tersebut tidak membuat dirinya menjadi dewasa, tapi sebaliknya membuat ia makin terpuruk dalam ketidakdewasaan. Orang-orang seperti ini, yang marah, kesal terhadap masalah yang dihadapi dan mencari kambing hitam atau penyebab adanya persoalan itu, yaitu membangkitkan kebencian, dendam terhadap orang lain. Ini berarti dia memberhalakan masalah. Bukannya menerima masalah sebagai berkat kekal yang di dalamnya mengandung nasihat, kebenaran-kebenaran untuk mendewasakan, tetapi malah bersungut-sungut dan melahirkan kebencian terhadap orang yang dipandangnya sebagai penyebab dari persoalan tersebut. Ini orang namanya memberhalakan masalah. Orang yang memberhalakan masalah itu orang yang tidak mungkin bisa memuliakan Tuhan. Tidak mungkin. Dia memuliakan dirinya sendiri sebenarnya. Sebab kalau orang benar-benar memuliakan Tuhan, maka apapun yang dialaminya, dia pandang sebagai berkat kekal karena di dalamnya pasti ada hikmah. Dan hikmah itu atau hikmat itu atau kebenaran itu mendewasakan rohaninya. Saudaraku sekalian. Dan orang yang sungguh-sungguh menganggap masalah itu adalah berkat kekal, dia akan mengucap syukur. Ia tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri atau egosentris, tapi teosentris. Jadi kalau orang yang masih memberhalakan masalah, itu orang yang egosentris, tidak teosentris. Selain dia tidak mengalami perubahan, pendewasaan rohani melalui persoalan tersebut, ia juga menambah jumlah orang yang dia benci, dia membangun kepahitan, kemarahan kepada objek tertentu atau orang tertentu, dan tanpa sadar secara tidak langsung dia juga mempersalahkan Allah. Kenapa Allah mengizinkan keadaan ini? Tapi sebaliknya, saudara, kalau orang mengerti bahwa Allah mengasihi dirinya, dalam kamus hidup orang Kristen tidak ada kata kecelakaan, musibah, atau bencana, karena semua yang terjadi pasti memuat berkat kekal. Maka ia akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ia tidak menambah jumlah orang yang dia benci, karena memang tidak ada orang yang boleh dibenci, kita harus mengasihi semua orang. Ia tidak membangun kepahitan di dalam dirinya, tapi belajar melepaskan pengampunan, dan memang mengampuni itu sakit, tetapi dengan cara begitu seseorang didewasakan. Dan orang yang tidak memberhalakan masalah itu baru benar-benar meninggikan Tuhan, dan Tuhan tersanjung oleh orang-orang seperti ini. Dia tidak akan mempersalahkan Tuhan, dia tidak marah terhadap Tuhan, dia akan berterima kasih karena kejadian itu pasti memuat atau mengandung kebenaran yang mendewasakan dirinya. Nah, inilah orang-orang yang bisa disebut telah selesai dengan dirinya sendiri.
orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri, orang yang tidak akan menuntut Tuhan membahagiakan dirinya, bahkan ketika Tuhan membawa dia kepada keadaan-keadaan sulit, bahkan seakan-akan Allah sendiri yang melukai dia tetap mengucap syukur dan mempercayai Allah. Seperti Yesus yang walaupun seakan-akan Bapa tidak membela dia mati di kayu salib dengan keadaan begitu mengerikan, begitu miris, begitu keji, ia tetap menaruh percaya kepada Bapa di surga, tidak menaruh curiga, dan dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Nah, ini tingkat penyerahan yang benar. Mestinya kita belajar untuk begini, saudaraku. Kita semua belajar. Jangan memberhalakan masalah, tetapi kita memuliakan Allah dan mengucap syukur atas masalah yang Tuhan izinkan kita alami tersebut. Ya saudaraku, dengan demikian kita mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Kalau kita memandang semua kejadian, semua peristiwa, semua persoalan, semua kesulitan, semua kesukaran dengan kacamata kekekalan, semua menjadi kecil, saudara, menjadi ringan kita memikulnya. Apalagi kalau kita sadar bahwa persoalan-persoalan tersebut bisa mendatangkan kemuliaan kekal. Wah, kita akan berterima kasih. Ya saudaraku, oleh sebab itu kita harus memiliki cara pandang atau perspektif, sudut pandang yang benar, yaitu berbasis kekekalan. Basis pemikiran kita harus basis pemikiran yang terkait dengan kekekalan. Kalau kita memandang persoalan kita dengan kacamata kekekalan, kecil. Sebab masalah-masalah ini sementara. Pasti ujungnya akan tiba, pasti akan berakhir. Nah, bersyukur kalau persoalan itu berakhir, telah membuahkan pendewasaan rohani dalam hidup kita. Syukur kalau sampai bisa begitu, saudaraku. Syukur banget, saudara. Jangan sampai persoalan itu berlalu tanpa kita menikmati berkat kekal yang Tuhan sediakan. Jangan sampai persoalan berlalu malah menyisakan kepahitan, kemarahan, kebencian, dan kehidupan yang tidak bertumbuh atau tidak berbuah. Celaka sekali, saudaraku. Tetapi mari dengan mendengar kebenaran ini, kita mulai sadar bahwa Tuhan itu bukan saja baik, tapi sangat baik. Kebaikan Tuhan diberikan kepada kita tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan kita, tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang memuaskan kita, tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang membuat kita nyaman. Bahkan sering apa yang Tuhan berikan itu hal-hal yang membuat kita benar-benar tidak nyaman. Hidup kita merasa tidak bahagia, kita merasa terancam dan lain sebagainya. Namun kalau kita memandang dengan kacamata kekekalan, kita tahu bahwa itu tidak ada artinya. Allah yang kekal selalu menyediakan berkat dengan kualitas nilai kekekalan juga. Allah yang kekal tidak mungkin memberikan kepada kita sesuatu yang bersifat fana, hanya dinikmati oleh fisik tubuh fana kita. Ya memang Tuhan juga memberikan kesenangan-kesenangan, tapi pasti bukan kesenangan yang dimaksudkan untuk menenggelamkan kita dari hadirat Allah. Saudara, jangan memberhalakan persoalan yang membuat kita tidak dewasa. Membuat seseorang jadi memanjakan diri, makosistis, orang yang seperti suka menyakiti diri sendiri dan menikmati sakit itu. Nah, orang-orang seperti ini akan bertambah menjadi rusak, egois, hanya melihat kepentingan sendiri, perasaan sendiri, dan tidak memperdulikan kepentingan dan perasaan orang lain juga. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.